Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wede Dongtian, Salam Nusantara, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Hari ini kita akan memberikan informasi terkait tentang analisis legalitas dan strategi merespon keputusan rapat harian Suriah PBNU pada tanggal 20 November 2025. Terkait tentang kesimpulan, ada beberapa hasil yang memang mengagetkan warga Nahdliyin khususnya, lebih-lebih warga masyarakat Indonesia umumnya. Terkait tentang ada perkataan atau kesimpulan terkait Gus Yahya yang disuruh mundur dalam 3 hari ini, atau bahasa kasarnya akan dipecat dalam 3 hari ini. Maka kita perlu memberikan sebuah analisis legalitas dan strategi merespon hal demikian, supaya masyarakat Nahdliyin khususnya tidak simpang siur dan juga tidak semakin carut marut. Supaya memahami hal demikian, kita langsung bacakan dan kita terangkan terkait tentang analisis legalitas dan strategi merespon hal tersebut. Dokumen ini menganalisis cacat normatif keputusan rapat harian Suriah tanggal 20 November 2025 atau 29 Jumadal Ula 1447 Hijriah, menjabarkan potensi ancaman hukum bagi Rois Am dan merumuskan langkah strategis yang konstitusional bagi Ketua Umum atau Ketum PBNU. Yang nomor 1, pelanggaran normatif dan cacat hukum keputusan Suriah. Keputusan rapat harian Suriah yang termuat dalam poin 5 risalah, yaitu mengeluarkan ultimatum pemunduran diri dan ancaman pemberhentian, dinilai cacat hukum absolut karena secara langsung melanggar anggaran dasar atau AD dan anggaran rumah tangga ART. Jadi AD ART NO itu sendiri. A, ya, pelanggaran absolut kewenangan pemakzulan pasal 74 ART NO. Keputusan ini adalah tindakan ultravirus melampaui kewenangan karena mengambil alih hak prerogatif forum tertinggi. Keputusan Suriah poin 5 risalah menetapkan ultimatum ketum untuk mengundurkan diri dalam waktu 3 hari dan ancaman pemberhentian jika tidak mengundurkan diri. Nah, terus norma hukum yang dilanggar pasal 74 ayat 1 dan 2 ART NO secara tegas menetapkan bahwa pemberhentian Rois Am dan atau Ketua Umum hanya dapat dilakukan melalui muktamar luar biasa atau MLB. Jadi yang dilakukan oleh Rois Am mengultimatum Gus Yahya itu termasuk melanggar daripada AD/ART yang ada di NO. B, melampaui fungsi organisasi pasal 18 AD NO. Suriah telah melenceng dari fungsi utamanya menjadi mahkamah organisasi. Pasal 18 ADNO, Suriah berfungsi membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan organisasi. Pelanggaran, Suriah melakukan tindakan pemvonisan dan penjatuhan sanksi pemecatan yang tidak termaktub dalam pasal 18 ADNO. C, pelanggaran asas keadilan 2 Prokes of Law. Keputusan ini didasarkan pada tuduhan serius tanpa melalui prosedur pemeriksaan yang adil. Tuduhan serius dalam risalah poin 2 dan 3 terlibat jaringan Zionisme internasional dan melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik perkumpulan. Terus pelanggaran prosedur, tidak ada pemeriksaan atau klarifikasi resmi terhadap Ketua Umum dan tidak ada audit independen terhadap tata kelola keuangan. Nah, terus yang D, salah penerapan norma hukum Perkum vs ART. Suriah keliru menggunakan norma hukum yang lebih rendah untuk mengesampingkan norma yang lebih tinggi. Dasar hukum Suriah, Peraturan Perkumpulan Perkum Nahdlatul Ulama nomor 13 tahun 2025. Hierarki norma ART pasal 74 adalah norma
konstitusional PBNU yang secara spesifik mengatur pemakzulan atau pemberhentian ketua umum. 2. Potensi ancaman hukum kepada Rois Am. Nah, ini ketika memang melanggar daripada ADART, Rois Am juga akan terkena potensi ancaman hukum. Tindakan pemakzulan yang cacat hukum ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi Rois Am sebagai penanggung jawab rapat harian Suriah. Ancaman hukum perdata, gugatan ganti rugi, pasal 1365 KUHP Perdata. Dasar hukum pasal 1365 KUHP Perdata. Potensi gugatan, keputusan poin 5 yang didasarkan pada tuduhan serius tanpa bukti yang sah dan proses hukum yang benar, menimbulkan kerugian reputasi dan kerugian kedudukan yang jelas. Nah, B. Ancaman hukum pidana atau fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi ketika memang ini tidak sesuai, Rois Am bisa dihukum secara pidana dan ini mengatakan sebagai fitnah dan pencemaran nama baik. Pasalnya 310 sampai 311 KUHP. Dasar hukum pasal 310 KUHP pencemaran nama baik dan pasal 311 KUHP yaitu fitnah. Terus potensi laporan, tuduhan, jaringan Zionisme internasional dan mencemarkan nama baik perkumpulan yang dicantumkan dalam risalah poin 2 dan dijadikan dasar pemakzulan poin 5 berpotensi kuat dikategorikan sebagai tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik. Ini kalau memang tidak terbukti maka bisa digugat kembali. C. Ancaman sanksi organisasi atau muktamar luar biasa pasal 74 ART. Dasar hukum pasal 74 ayat 1 ART. Unsur pelanggaran berat, tindakan Suriah telah memenuhi unsur pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tuh, 3. Langkah-langkah strategis ketua umum atau ketum PBNU. Berikut adalah langkah yang urut, efektif dan berbasis ADART untuk menyelesaikan konflik ini. Langkah yang nomor 1, menerbitkan bantahan resmi dan menyatakan keputusan Suriah batal demi hukum. Tindakan, mengeluarkan pernyataan resmi PBNU yang menolak dan menyatakan keputusan poin 5 risalah Suriah batal demi hukum. Langkah 2, mengajukan sengketa ke Majelis Tahkim. Dasar hukum, Perkum nomor 12/2023 tentang Majelis Tahkim. Tujuan, meminta Majelis Tahkim untuk menguji dan membatalkan risalah Suriah tanggal 20 November 2025. Terus langkah ketiga, ini ada langkah ketiga ya. Konsolidasi dan penggalangan dukungan mayoritas wilayah dan cabang. Tindakan, segera menjalin komunikasi intensif dengan PWNU dan PCNU. Tujuan organisasi, mempersiapkan kemungkinan perlawanan balik dengan menggunakan pasal 74 ayat 2 ART. Langkah keempat, mempersiapkan opsi jalur hukum negara. Tindakan, tim hukum menyiapkan materi gugatan. Garis miring laporan pidana. Opsi hukum, gugatan perdata dan laporan pidana. Langkah kelima, membangun narasi klarifikasi resmi. Tindakan, mengadakan forum klarifikasi terbuka dan kredibel PBNU mengenai tuduhan Zionisme dan tata kelola keuangan. Tujuan, memulihkan kepercayaan internal dan publik serta menunjukkan transparansi terhadap tuduhan yang tidak didukung bukti. Nah, itu ya arahan-arahan atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh ketua PBNU. Terus kesimpulan super singkat. Nah, kesimpulan super singkat, cacat hukum absolut. Keputusan Suriah untuk memazulkan ketua umum batal demi hukum karena secara fundamental melanggar pasal 74 ART dan pasal 18 AD. Ancaman hukum, Rois Am menghadapi ancaman serius berupa gugatan perdata, laporan pidana, dan sanksi organisasi. Aksi ketua umum harus membatalkan keputusan tersebut, mengajukan sengketa ke Majelis Tahkim dan menggalang dukungan mayoritas PWNU atau PCNU atau garis miring PCNU. Demikian yang kita bisa sampaikan terkait tentang analisis ya yang masih panas di kubu atau di dalam rumah NU. Kita berharap semoga NU baik-baik saja. Semoga apa yang terjadi ini bisa menjadikan
kewaspadaan kita dan berhati-hati. Kita nggak akan menambahi dan tidak akan memberikan komentar yang lebih dalam lagi. Kita cuma sekedar memberikan sebuah respon, analisis, legalitas, dan strategi merespon keputusan rapat harian Suriah PBNU terkait tentang apa yang diputuskan oleh Rois Am Kiai Haji Miftahul Ahyar. Ini ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang perlu disampaikan atau sebaliknya, dan langkah-langkah pun kita sudah sampaikan. Semoga ini bisa menjadi wawasan dan bermanfaat bagi masyarakat Nahdliyin dan bisa memahami terkait tentang hal yang masih panas di dalam PBNU atau di dalam NU itu sendiri. Kita berharap semoga NU baik-baik saja, siapapun pemimpinnya, siapapun ketuanya, siapapun roisnya, dan lain sebagainya, tetap harus mendukung berjalannya literasi dan aturan-aturan NU. Jadi saya banyak kesalahan, kehilafan, saya minta maaf.